Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan nama saya Maria Meitaris Celita Giawa dengan NIM 64242264. Baik teman-teman, kali ini saya akan membahas tentang analisis produksi dan biaya usaha roti rumahan. Baik, di sini ada usaha roti rumahan. Perusahaan itu harus menentukan jumlah produksi yang optimal agar memperoleh laba maksimal. Dalam ekonomi mikro, penentuan produksi optimal dianalisis melalui 3 tahap. Yang pertama ada teori produksi, teori biaya, dan analisis penerimaan dan laba. Untuk mencapai tujuan tersebut, perusahaan harus menentukan beberapa hal. Yang pertama, berapa jumlah output yang diproduksi, bagaimana kombinasi input yang digunakan, dan pada tingkat produksi berapa lama pencapaian bisa dicapai. Penentuan ini dianalisis melalui teori produksi dan teori biaya. Adapun konsep pasar teori produksi, yang pertama yaitu ada produksi. Apa itu produksi? Produksi adalah proses mengubah input menjadi output. Input adalah sumber daya yang digunakan dalam proses produksi dalam teori ekonomi mikro. Input disebut juga faktor produksi, yaitu seperti tanah, sumber daya alam dan tempat usaha, tenaga kerja, usaha fisik dan mental manusia, modal atau kapital, alat, mesin, bangunan dan teknologi, kewirausahaan dan kemampuan mengorganisasikan dan mengambil resiko. Sedangkan output adalah hasil akhir dari proses berupa barang, misalnya roti, pakaian, mobil ataupun barang siap pakai, jasa misalnya transportasi, pendidikan, konsultasi. Output memiliki nilai ekonomi karena dapat memenuhi kebutuhan atau keinginan konsumen. Secara matematis, fungsi produksi dirumuskan sebagai Q sama dengan F L K, di mana Q sama dengan jumlah output, L sama dengan tenaga kerja atau labor, sedangkan K sama dengan modal atau kapital. Sehingga dalam usaha roti, L sama dengan jumlah pekerja, K sama dengan oven, mixer, dan peralatan-peralatan lainnya. Yang artinya, jumlah roti yang dihasilkan tergantung pada tenaga kerja dan modal yang digunakan. Contohnya dalam usaha roti yang dimana input seperti tepung, gula, telur, atau bahan baku lainnya, tenaga kerja, oven, dan mixer. Itu merupakan output dalam produksi. Sedangkan outputnya yaitu roti siap jual atau siap dipasarkan. Adapun teori hukum diminishing returns, yang dimana teori hukum diminishing returns yaitu hukum hasil yang semakin berkurang, adalah teori dalam ilmu ekonomi yang menjelaskan bahwa jika satu produk produksi ditambah terus-menerus, sementara faktor produksi lain tetap atau konstan, maka tambahan output atau hasil produksi yang diperoleh lama-kelamaan akan semakin berkurang. Contohnya, satu pekerja mendapat 150 roti, dua pekerja mendapat 300 roti, tiga pekerja mendapat 400 roti, dan 4 pekerja mendapat 450 roti. Tambahan output semakin kecil sehingga terjadi diminishing returns. Lanjut, di sini ada contoh tabel teori hukum dimensi returns yang di sini terlihat MP menurun yang menunjukkan bahwa berlakunya diminishing returns. Lanjut, ada struktur biaya produksi yang dibagi menjadi biaya tetap atau fixed cost atau FC dan biaya variabel atau variable cost atau FC. Yang dimana biaya tetap yaitu ada penyusutan alat, listrik tetap, sewa tempat, dan total FC sama dengan 150. Sedangkan biaya variabel yaitu bahan baku dan upah tenaga kerja. Di sini ada contoh perhitungan biaya rata-rata dan biaya marginal, yang dimana ada biaya aggregate cost atau AS, yang dimana rumusnya AS sama dengan TC per Q. Jika diproduksi 400 roti, maka TC sama dengan 1.200, sedangkan Q sama dengan 400, yang dimana AC sama dengan 1.200 per 400 sama dengan 3.000
per roti, yang artinya biaya rata-rata per roti adalah 3.000. Sedangkan biaya marginal cost atau MC adalah dengan rumus MC sama dengan TC per Ki. Misalnya, TC 300 roti sama dengan 850, TC 400 roti sama dengan 1.200, sehingga MC sama dengan 1.200 dikurang 850 per 400 dikurang 30. Jadi MC sama dengan 350 per 100, sama dengan MC sama dengan 3.500 per roti. Adapun teori produksi optimal, yang dimana produksi optimal MR sama dengan MC, di mana MR marginal revenue tambahan penerimaan dari jual satu unit tambahan, sedangkan MC adalah marginal cost, yang dimana tambahan biaya dapat memproduksi satu unit tambahan. Karena harga roti tetap 5.000, maka pasar persaingan menjadi MR 5.000. Selama MR lebih besar dari MC, maka produksi ditambah. Sebaliknya, jika MR kurang dari MC, maka produksi dikurangi. Jika MR sama dengan MC, sama dengan produksi harus optimal. Pada saat MC mendekati 5.000, maka produksi sudah dipastikan optimal. Lanjut, ada break-even point atau BEP, yang rumusannya adalah BEP sama dengan FC per P dikurang AFC. FC sama dengan 150, harga 5.000, AFC 2.000, dan BEP 50 roti. Contoh penyelesaiannya yaitu FC sama dengan 150, harga 5.000, dan biaya variabel per unit 2.000, maka BEP sama dengan 150 per 5.000 dikurang 2.000, dan BEP sama dengan 150 per 3.000, menjadi BEP sama dengan 50 roti. Jadi, angka 50 roti adalah batas minimum penjual agar usaha aman dari kerugian penjualan. Setelah melewati angka tersebut, barulah menghasilkan laba atau keuntungan. Jadi teman-teman, di pembahasan ini yang menjadi kesimpulannya yaitu produksi merupakan proses menciptakan nilai tambah, yaitu mengubah output atau tenaga kerja, modal dan bahan baku dan kewirausahaan menjadi output berupa barang atau jasa yang memiliki nilai ekonomi yang tinggi. Sehingga dalam usaha roti, proses ini mengubah bahan baku menjadi produk roti siap jual. Dalam analisis ekonomi mikro, jumlah produksi ditentukan oleh fungsi produksi dan dipengaruhi oleh hukum diminishing marginal returns dalam jangka pendek. Struktur biaya terdiri dari biaya tetap dan biaya variabel yang membentuk total biaya rata-rata dan biaya marginal. Dan produksi optimal dicapai ketika marginal revenue atau MR sama dengan marginal cost atau MC, karena pada titik tersebut laba maksimum diperoleh. Dengan demikian, keputusan produksi harus didasarkan pada penghasilan dan penerimaan secara rasional agar perusahaan dapat memperoleh keuntungan secara efisien dan menguntungkan. Baik teman-teman, sekian pembahasan dan penjelasan saya. Jika ada yang kurang, saya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.